Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, bahkan lebih jauh menjalankan segala perintah Rasulullah dan meninggalkan yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Hanya dengan modal takwa inilah maka kita akan mendapatkan yang kita cita-citakan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada saat sekarang ini kita berada di penghujung tahun Masehi, tahun 2021. Tepatnya kita berada di Jumat ketiga terakhir bulan Desember 2021. Itu artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022. Maka dalam menyikapi akan datangnya pergantian tahun, tentu banyak ragam dan coraknya yang dilakukan oleh umat manusia. Terkhusus di Indonesia, tidak ketinggalan melaksanakan ritual-ritual untuk melaksanakan atau menyambut dengan datangnya tahun baru. Kita saksikan bersama di tahun-tahun sebelumnya betapa banyak orang yang memeriahkan tahun baru itu, kedatangan tahun baru itu disambut dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dalam kesempatan ini
bagi kita kaum muslimin wabil khusus, tentu kita punya cara sendiri bagaimana cara menyambut datangnya tahun baru. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam menyambut tahun baru, dalam menyongsong tahun baru bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah tentunya dengan berakhirnya tahun ini dan akan datangnya tahun yang baru, maka kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita sampai tahun depan, maka kita pantas syukuri umur panjang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. La in syakartum la azidannakum. Allah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambahi. Maka ketika kita sampai di tahun baru, maka di situ tentu kita akan memperbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara menjalankan syariat-syariat agama, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat Islam. Ini adalah perintah. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib atas kita memegang perintah yang telah disampaikan oleh agama melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat konsekuensinya apabila kita tidak bersyukur atas umur yang Allah berikan, maka konsekuensinya adalah sebuah peringatan keras, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka ingatlah, maka siksaku sungguh sangat pedih. Oleh karena itu, di momen penghujung tahun 2021 ini, mari kita gunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang menyambut datangnya tahun baru dengan melaksanakan kemaksiatan. Betapa banyak orang yang melaksanakannya dengan mabuk-mabukan, menyambutnya dengan mabuk-mabukan, dengan pesta segala macam kemeriahan yang tidak sesuai dengan syariah agama. Betapa banyak anak muda yang menyambut kedatangan tahun baru melaksanakan trek-trekan sepeda motor, adu kecepatan, lomba liar yang tidak ada manfaat dan gunanya sama sekali, bahkan sangat dilarang oleh agama kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharap kepada kita semua menjadikan momen akhir tahun ini menjadi waktu yang tepat, menjadi momen yang efisien untuk bermuhasabah. Apakah tahun sebelumnya kebaikan sudah cukup banyak kita laksanakan? Maka tergantung kepada kita sendiri. Ketika Allah sampaikan umur kita di tahun depan, tentu menjadi iktibar bagi kita untuk memperbuat yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Yang kedua, bagaimana cara kita menyongsong tahun baru? Tidak lain adalah bahwa Allah tambah umur kita, tetapi perlu kita ingat, dengan bertambahnya umur kita, hakikatnya berkurang kesempatan kita di dunia. Maka oleh karena itu kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala ya'qilun. Pernahkah kita berpikir bahwa sungguh Allah telah mempanjangkan umur kita, tetapi Allah kurangi penciptaannya terhadap kita? Rasa dikurangi Allah, penglihatan dikurangi Allah, tenaga dikurangi Allah. Tetapi betapa banyak orang yang tidak memikirkan akan hal ini. Itulah afala yaqilun, maka kenapa kita tidak berpikir? Oleh karenanya
sebagai kaum mukmin yang beriman, yang kita percaya bahwa masih ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia, yang kita percaya bahwa dunia adalah kehidupan yang fana dan sementara, dan kita yakini bahwa masih ada akhirat yang lebih kekal dan abadi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran seperti yang kami bacakan tadi di atas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman dipanggil Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanjur nafsum ma qaddamat ligodi, dan hendaklah kalian perhatikan apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, sekali lagi Allah sampaikan, Allah perintahkan, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha meneliti, Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Dari khutbah ini kami mengajak kepada kita semua, apa yang kita persiapkan untuk hari akhir tidak lain adalah amal kebaikan kita. Apa amal kebaikan yang kita persiapkan? Tentu menjalankan segala syariat Allah, syariat agama Islam yang telah ditetapkan, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara dua inilah, sebagai kaum mukmin dan muslimin, kita pantas menyongsong tahun baru. Jangan sampai ada di antara kita yang melaksanakan satu ritual, satu perhelatan, satu kegiatan dan acara karena rasa cinta, karena rasa senang akan tahun baru, sempat meninggalkan syariat Islam sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung khutbah ini, tentu bagi kita ada 3 hal yang perlu menjadi muhasabah secara pribadi, secara keluarga, dan secara sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah merenungkan diri, bagaimana kita seorang hamba, apakah jati diri kita sudah benar-benar melaksanakan syariah? Sejauh mana kita memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita? Sejauh mana kita melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban? Sejauh mana kita mencari harta dengan yang halal? Sudahkah kita menginfakkan kelebihan harta kita? Maka ini menjadi renungan bagi kita. Yang kedua adalah renungan terhadap keluarga. Sejauh mana kita menuntun keluarga kita, istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita pendidikan yang baik? Sudahkah kita sampaikan kepada anak kita bahwa tidak boleh menyambut tahun baru dengan cara-cara yang tidak baik? Sejauh mana kita menuntun anak-anak kita sesuai dengan tuntunan ajaran Allah atau ajaran agama yang kita anut? Yang ketiga adalah merenungkan sejauh mana kita bersosial, sejauh mana kita bertetangga, bermasyarakat. Bukankah di dalam kehidupan bermasyarakat Nabi mengatakan kepada kita setidaknya ada beberapa hal yang kita laksanakan. Apabila bertemu dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Sudah sejauh mana kita merealisasikan ucapan salam ketika bertemu dengan para saudara-saudara kita? Sudah sejauh mana kita berhubungan dalam tetangga kita? Sudahkah kita menjenguknya ketika Nabi mengatakan apabila saudara, tetanggamu, jiranmu, tengoklah. Kata Nabi, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhilah. Apabila tetanggamu, saudaramu meninggal maka hantarkanlah. Mudah-mudahan saja kita semua telah melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan benar, sesuai dengan konsep dan syariat Islam. Oleh karena itu, kesempatan singkat ini sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, mari kita merenung umur yang kita nikmati yang diberikan Allah
apakah sudah sepenuhnya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Sudahkah salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita benar-benar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita sia-siakan umur yang Allah berikan, kita pergunakan sekali lagi untuk hal-hal yang baik. Khairun nasa man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang Allah berikan umur yang panjang dan baik amal perbuatannya. Wa syarrun nasa man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang Allah panjangkan umurnya tetapi keburukannya semakin banyak. Mudah-mudahan khutbah ini menginspirasi kita untuk lebih pandai-pandai introspeksi diri, bermuhasabah, mengkoreksi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.